Yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada semua peserta yang pada hari ini sudah berada di tempat ini. Perlu kami sampaikan bahwa peserta yang kita undang dari 4 kompetensi yang tadi sudah disampaikan, dari kompetensi tanaman, agribisnis tanaman, agribisnis ternak, agribisnis perikanan, dan agribisnis hasil pengolahan hasil perikanan, itu berjumlah yang kami undang adalah 100 orang. Pada hari ini atau pada pagi hari ini sudah hadir di tempat ini adalah 99 orang. Jadi masih ada 1 orang yang izin karena keterlambatan mendapatkan tiket. Jadi insya Allah besok hari sudah berkumpul dengan kita semua. Ibu dan Bapak saya hormati, Bapak PLT yang kami banggakan, kami izin menyampaikan akan berlangsung selama 8 hari, yaitu mulai hari ini tanggal 17 Mei dan nanti akan berakhir pada tanggal 24 Mei. Mudah-mudahan semua peserta dan juga pengajar atau semua yang terlibat dalam kegiatan ini diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar, aman, dan sesuai dengan yang diharapkan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ada yang menjadi harapan kami dari penyelenggaraan diklat ini adalah pertama, meningkatnya kompetensi profesional terkait teknik kejuruan sesuai bidang keahliannya. Tadi ada 4 bidang keahlian yang terstandar dan terbarukan sesuai dengan dunia kerja. Kemudian yang kedua, guru atau peserta terbiasa dengan iklim dan budaya kerja industri serta dapat mengimbaskan kepada guru dan instruktur lain di sekolahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dalam mengimplementasikan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja. Ibu dan Bapak yang hormati, untuk materi pelatihan yang akan diberikan selama 8 hari ini adalah 66 JP atau setara dengan 6 dan 8 hari. Untuk materi umum yaitu 2 JP. Kemudian materi pokok terdiri dari sesuai dengan kompetensinya itu 59 JP dan kemudian penunjang ada 5 JP. Jadi semua total 66. Kemudian materi ini akan disampaikan oleh fasilitator dan teknisi yang berpengalaman di bidangnya masing-masing yang akan membimbing Ibu Bapak selama kegiatan ini. Ibu dan Bapak saya hormati, kami selalu mengingatkan, tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa walaupun pandemi COVID-19 sudah agak meredup, tapi tetap dalam kegiatan ini kami mengharapkan atau menginstruksikan untuk Ibu Bapak selalu menjaga protokol kesehatan, terutama jaga jarak dalam kegiatan, kemudian selalu mencuci tangan dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang ada, kemudian menggunakan masker. Namun ini saya lihat ada Ibu Bapak yang melepas masker, mohon itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan, mohon itu selalu digunakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Bagian Tata Usaha BPPT NTV Pertanian, yang saya hormati para koordinator, subkoordinator, para ketua pengembang program, para WI dan PTP, koordinator WI, Korjakum, PTP, yang saya hormati Ketua Pokja, dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru peserta pelatihan diklat pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita
senantiasa masih diberikan kesehatan, keselamatan yang sungguh luar biasa dalam kondisi COVID-19 yang belum sepenuhnya usai. Kita masih bisa melakukan diklat secara daring dan luring tentu saja, dan pada hari ini puji syukur alhamdulillah kita bisa melakukan kegiatan secara luring. Mungkin masih ada beberapa guru yang tidak bisa hadir dan bisa melakukannya secara daring, dan itu sungguh satu aktivitas yang luar biasa, patut kita syukuri. Namun demikian tadi apa seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia Penyelenggara, kita tetap harus melakukan prinsip-prinsip kesehatan, menerapkan 5M. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, tentu saja saya ingin perkenalkan saya sebelumnya tugas sehari-harinya sebagai Kepala BPPTNPV Bidang Mesin Teknik Industri yang ada di Cimahi, ya. Dan sejak Januari kemarin saya diberi tugas oleh pimpinan menjadi PLT di BPPTNPV Pertanian. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang belum pernah ketemu dengan saya, sekaligus ini menjadi salam perkenalan buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saya kira menjadi beberapa catatan penting untuk kita semua bahwa ketika Ditjen Vokasi berdiri, itu menjadi sesuatu yang patut kita syukuri Bapak dan Ibu sekalian, karena peran kita yang dulu namanya sebagai P3, kalau di pertanian P3 Pertanian, ya, kemudian bertransformasi menjadi P4TK dan sekarang menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang pertanian. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang berbeda dengan ketika kita semua masih di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan atau Ditjen PTK. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, satu hal yang menarik tentu saja ketika kita berdiri di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, artinya kalau dulu kami semua melatih vokasi tidak 100%, ya. Jadi dari 100 anggaran yang diprogramkan untuk pelatihan pendidikan vokasi, waktu itu mungkin sekitar 60% dari total anggaran itu masih digunakan untuk melatih guru-guru mapel, guru-guru SD, guru-guru SMP, guru-guru SMA, sehingga fokus kita sebagai balai, sebagai P4TK pada saat itu tentu saja tidak sepenuhnya untuk pelatihan guru pendidikan vokasi. Nah, kali ini Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur sudah tahun ketiga Ditjen Pendidikan Vokasi berdiri. Ada beberapa perubahan yang tentu saja signifikan. Kita ada mengenal guru penggerak, kita mengenal kurikulum merdeka, kita mengenal link and supernet. Nah, ini beberapa hal yang tentu saja hampir setiap hari Bapak dan Ibu sekalian dengar. Ya. Perubahan mendasar dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka Bapak dan Ibu sekalian. Ada beberapa yang ditawarkan oleh Pak Dirjen, tentu saja bagaimana pola pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Tapi Pak Dirjen dari sekian banyak alternatif tentu saja berbeda. Ada pertanian mungkin berbeda, bisnis dan pariwisata mungkin berbeda, kemudian bidang mesin teknik industri berbeda, seni budaya berbeda, kemudian yang di Goa terkait dengan kelautan juga berbeda. Itu monggo silakan, tetapi pilihan ya. Tetapi Pak Dirjen tetap menggarisbawahi ada satu pilihan yang barangkali bisa menjadi hal utama, bisa diterapkan di masing-masing sekolah, yaitu pola 2-3-1. 2 semester di SMK tentu saja akan digunakan untuk pelatihan bidang dasar, foundation. Ya, kemudian 3 semester digunakan untuk PJBL dan teaching factory. Ya. Kemudian 1 semester
Makanya 231 satu semester itu untuk kegiatan yang terkait dengan magang industri dan terusnya. Nah, bagaimana implementasi kami Bapak dan Ibu sekalian ketika harus melatih guru-guru, ya, guru-guru di bidang pertanian, guru-guru di bidang mesin teknik industri, guru-guru di bidang seni budaya, guru-guru di bidang kelautan, dan seterusnya tentu saja. Itu kami juga mengarah ke 231, tetapi tidak berpola pada kalau 231 2 semester, 3 semester, 1 semester itu kan adanya di masing-masing sekolah. Tetapi kami terapkan untuk pelatihan guru-guru Bapak Ibu sekalian, yaitu foundation, materi fondasi itu lebih kami alokasikan kurang lebih 25% dari total. Ya, tapi kalau disampaikan 8 hari itu kurang lebih sekitar 60 jam pelajaran. 25% itu materinya digunakan untuk materi foundation. Apa itu materi foundation Bapak dan Ibu sekalian? Materi foundation itu terdiri dari pertama pedagogi, kedua leadership, yang ketiga entrepreneurship, kemudian ada perubahan mindset, kemudian ada teknis. Nah, saya kira itu yang harus kita mulai terapkan. Bagaimana kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada Bapak dan Ibu guru, kepada dosen yang nanti juga akan kami latih di Balai Besar tentu saja, dan juga kepada LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Jadi pedagogik, leadership, entrepreneurship, ya, dan perubahan mindset serta teknis itu menjadi materi dasar. Itu wajib, itu wajib diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian? Itu sebagai untuk menjawab satu tantangan kepada industri, bahwa selama ini tingkat kelulusan anak-anak kita yang rendah dan tingkat kelulusan kita yang diterima oleh industri ternyata tidak selaras dengan keinginan industri. Karena apa? Salah satunya kemampuan inovasi, critical thinking, kolaborasi, membuat satu tayangan yang bagus, diskusi yang menyeluruh, itu tidak didapat oleh kelulusan kita. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami harapkan tadi sudah disampaikan bahwa hasil pelatihan ini, Bapak dan Ibu sekalian, nanti akan terapkan itu kepada murid-murid kita, anak-anak kita, di mana Bapak dan Ibu sekalian mengajar. Itu foundation. Jadi itu materi dasar, materi yang sangat dasar. Pedagogik saya kira satu hal yang biasa, tapi itu harus selalu diingatkan. Ya, pedagogik juga terkait penguatan kompetensi literasi, ya, numerasi melalui satu simulasi tertentu. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian leadership, ya, bagaimana role play pimpinan bisa mengajarkan sesuatu di dalam ruang kelas untuk anak-anak kita. Kemudian ada entrepreneurship. Bagaimana anak-anak kita juga ketika melakukan satu kegiatan dan itu wajib diberikan oleh guru-guru mampu memberikan contoh. Bagaimana membuat satu analisa biaya terhadap satu produk, ya. Bagaimana mampu membuat satu analisa biaya, bagaimana nanti harga barang-barang tersebut bisa dibeli dengan harga yang murah. Kemudian bagaimana SDM yang diperlukan untuk satu produk tertentu, yang itu kemudian disebut sebagai harga pokok produksi atau HPP. Ya, jadi di sana Bapak dan Ibu sekalian nanti harus belajar bagaimana menghitung satu harga pokok produksi yang terdiri dari biaya fixed cost dan biaya variable cost. Itu harus diajarkan Bapak dan Ibu sekalian. Itu bagian dari teknis, bagian dari pelatihan dasar. Kemudian teknis adalah penguatan, simulasi dan demonstrasi pada satu alat, satu produk yang sedang Bapak dan Ibu pelajari. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian tadi adalah menempati 50% dari total materi pelatihan yang akan Bapak Ibu terima, yaitu TEVA dan PJBL.
Di dalam TEVA dan PJBL sama Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tadi di foundationnya sudah bicara tentang entrepreneurship, kemudian di TEVA PJBL kita belajar bagaimana manajemen proyek, bagaimana perencanaan proyek, bagaimana proses produksi satu alat, atau kalau di pertanian satu bidang industri pertanian, tanaman, perikanan, yang bisa menghasilkan satu proyek, yang bisa menghasilkan satu produk. Bagaimana uji, ya, uji publik, bukan uji kompetensi, tapi uji publik. Apakah itu layak untuk diproduksi? Apakah itu tidak layak untuk diproduksi? Apakah itu layak untuk dikembangkan? Kemudian bagaimana sistem pemasarannya? Itu yang harus diajarkan oleh Bapak dan Ibu sekalian kepada siswa. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian juga harus mampu menyerap semua materi yang diberikan oleh instruktur kami tentu saja. Saya berharap Bapak dan Ibu sekalian, Pak narasumber panitia dan lain sebagainya, tentu saja ada industri yang hadir yang mengajar di dalam kegiatan ini. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, nanti Bapak dan Ibu sekalian akan saya tidak tahu apakah nanti ada magang industri. Kalau 8 hari saya kira tidak ada magang industri, ya, karena tidak mungkin 8 hari itu bagian kemudian akan ada pelaksanaan magang industri. Pak Hedi atau Pak Mul bisa dijawab apakah nanti ada kegiatan magang industri? Halo, saya tidak mendengar. Oke, saya kira kita lanjut ya. Jadi setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, pelatihan kompetensi itu untuk vokasi itu memang kita salah satunya, ya tentu saja disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kita harus wajib magang industri. Itu yang dituntut oleh pimpinan. Itu yang dituntut oleh Pak Kepala. Ya. Kalau ini yang peningkatan kompetensi yang kemarin kami laporkan yang kemarin masa saat pertamanya dan di itu menjadi 150. Oke, ya. Yang mengakibatkan tidak ada magang, tetapi hanya ada guru tamu yang hadir di tempat kita. Mungkin itu. Oke, clear. Jadi Bapak dan sekalian, magang industri itu ada 2 versi. Ya, ketika manakala anggaran kita tercukupi, jadi mohon dimaklumi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sekarang hadir sebagai peserta di sini, bahwa 2 tahun terakhir ini kondisi COVID sungguh-sungguh mempengaruhi struktur anggaran hampir di semua kementerian, yang kemudian ujung-ujungnya adalah di level kami, di level teknis. Oleh sebab itu inovasi yang kita dilakukan oleh teman-teman magang industri itu ada 2. Manakala anggaran kita cukup, manakala anggaran kita normal seperti tahun-tahun sebelum COVID, maka tentu saja magang industri adalah mengirim Bapak dan Ibu sekalian ke industri, ya, yang sudah kerjasama dengan lembaga tentu saja. Karena apa? Anggarannya cukup. Kemudian di industri itu biasanya kurang lebih 2 minggu, ya, dan itu pasti berbiaya. Tetapi manakala anggaran tidak cukup, tadi Pak Maulana sampaikan, kami dituntut untuk membuat inovasi. Sasaran yang semula 50 orang, sekarang sasarannya kita kembangkan menjadi 150 orang. Bapak dan Ibu sekalian, hadir secara fisik dan bersilaturahmi secara fisik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya percaya Bapak dan Ibu sekalian adalah insan vokasi keren, ya, yang sudah lama di vokasi, sehingga saya berharap pelatihan ini akan membawa dampak yang kuat untuk meningkatkan potensi vokasi di negara kita. Kemudian atas izin Bapak dan Ibu sekalian dan juga atas izin Tuhan, maka kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru-guru produktif di bidang pertanian pada pagi hari ini dengan resmi kami buka. Terima kasih.